Demonstrasi hari ini bukan demonstrasi mahasiswa, ini demonstrasi preman. Itu juga ada lagi ada Armando, ada Armando. Itu semuanya melakukan dugaan penista agama. Begitu mereka mencap sebagai penista agama, itu seakan-akan itu stempel bagi mereka untuk menghalalkan kekerasan. Kalau perlu pembunuhan. Lihat aja itu. Ade Armando udah mati. Koyok sama masak. Turun semua yang di Jakarta. Semua. Kalau kita lihat pengeroyok itu juga teriak halal darahnya kan, kemudian terus meneriakkan la ilaha illallah kan kayak gitu. Kalau kita lihat videonya itu kan mereka meneriakkan la ilaha illallah, mereka meneriakkan seakan-akan ini adalah cara mereka membela Islam. Yang mereka nggak penting tentang apa yang mereka tuntut, tapi mereka memang mau cari kerusuhan. Apa yang saya khawatirkan sejak lama itu kan bisa dilihat dengan jelas pada kasus Bang Ade ya. Ketika ada penyusup yang mengusung radikalisme di dalam itu memang bahaya sekali. Basar, bulan puasa, munafik, pengkhianat, sadar bulan puasa. Cara-cara barbar ini adalah khas kaum radikal, kaum ekstremis yang menggunakan kekerasan, menghalalkan kekerasan untuk tujuan agama. Jadi ini mereka merasa berbuat kebajikan gitu loh. Berak dong, kalau nggak taat kepada agama saudara, dan kita nggak tahu agamanya apa. Ada Armando. Itu semuanya melakukan dugaan penista agama. Menuduh Ade Armando sebagai penista agama itu juga sangat aneh dan absurd. Kalau orang kenal dengan Ade Armando, Bang Ade Armando itu orang yang sangat dari dulu sampai sekarang saya menjadi saksinya, sangat rajin melakukan ibadah ritual. Sholat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan, puasa Ramadan tidak pernah bolong, dan beliau itu sangat committed, Islam yang berkomitmen sekali terhadap ajarannya. Tetapi Bang Ade Armando adalah orang yang mencari, tidak puas dengan apa yang keislaman yang dia lihat. Dia selalu mencari, dia selalu mempertanyakan, dan ini adalah bagian dari sikap kritis yang dia coba untuk tegakkan dan perjuangkan di Indonesia. Jadi menurut saya ini bukan semata-mata soal isu mahasiswa, ya, soal aksi mahasiswa. Ini adalah soal pertunjukan atau demonstrasi kekejaman atas nama agama, dan ini bahaya sekali kalau dibiarkan. Jadi saya setuju polisi harus bersikap tegas, menindak semua pelakunya, dan memastikan ini tidak terjadi lagi. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan. Kita berharap ditangani dengan serius karena kita masih percaya bahwa hukum bisa ditegakkan di Indonesia. Kalau saja demokrasi dihiasi dengan cara-cara kotor seperti ini, bahwa ini ancaman buat Indonesia masa depan. Ya, itulah fenomena yang terjadi di negeri kita, dan pada suatu saat ya kalau mereka berkuasa, itulah yang akan kita dapatkan. Dan apa yang didapatkan atau yang diperlakukan kepada Bang Ade ini adalah sebuah warning buat kita. Hati-hati terhadap mereka. Ini bahaya sekali, ini betul-betul lampu merah ya bagi kita semua. Karena mereka merasa punya hak untuk membunuh orang, melakukan kekerasan. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan apa yang kita pikirkan. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan bagaimana Indonesia harus dihela ke depan. Ancaman-ancaman itu cuma sekedar ancaman dan tidak akan pernah membuat kita mundur. Dan berikut pernyataan Ade Armando sebelum unjuk rasa dimulai. Masa jabatan presiden atau amandemen agar 3 periode, itu yang saya tolak. Ya, nah karena ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya sehat, tapi tentu saja jangan sampai ditunggangi, jangan sampai ini disusupi oleh kepentingan politik tertentu. Basar, bulan puasa, munafik, pengkhianat, sadar bulan puasa. Demo mahasiswa di depan gedung DPR sempat kisruh. Bahkan dosen UI Ade Armando dikeroyok massa saat ikut mengawal aksi demo tersebut. Tepatnya usai pimpinan DPR melakukan pertemuan dengan para pendemo pada Senin 11 April 2022. Aksi saling pukul terjadi dipicu salah seorang pendemo melempar sesuatu benda yang mengenai aparat keamanan.
Tak selang berapa lama, aksi saling lempar terjadi, bahkan polisi sempat menggunakan water cannon untuk mengurai massa yang tengah melempar sejumlah benda ke dalam gedung DPR. Di tengah kondisi memanas, Ade Armando tampak dipopong oleh sejumlah polisi, wajahnya penuh darah dan lebam. Dia dikeroyok di tengah massa yang teriak pelaku penista agama. Belum diketahui sampai saat ini siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando. Ade langsung diamankan di posko pengamanan dalam DPR. Belum diketahui secara pasti kondisi Ade saat ini. Namun dalam aksi tersebut, kericuhan pecah antara mahasiswa dan massa aksi lainnya. Akademisi Universitas Indonesia sekaligus pegiat media sosial, Ade Armando terlihat hadir di area depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Dia menyayangkan rekan-rekan BMC yang tampaknya terlihat terpecah dalam aksi hari ini. Sayangnya BMC yang terpecah dan yang sekarang melakukan demo ini malah BMC yang lebih kecil, tutur dia saat ditemui di lokasi pada Senin 11 April 2022. Adapun dia sendiri hadir untuk mendukung aksi yang akan dilakukan rekan-rekan mahasiswa. Saya tidak ikut demo, tapi saya memantau dan saya ingin menyatakan mendukung, katanya. Dirinya mendukung penuh jika para mahasiswa menolak dilakukan amandemen Undang-Undang 1945 untuk mengakomodir perubahan masa jabatan presiden. Kalau isu yang kan sekarang jadi kacau ya isunya, ada isu turunkan Jokowi walaupun kemudian dibantah oleh BMC. Tapi kalau isunya meminta agar dibatalkan amandemen, saya rasa mayoritas bangsa setuju ya. Dan saya menyatakan persetujuan juga terhadap itu, tuturnya. Kita akan cari dan kejar itu, karena dia salah satu yang memprovokasi untuk melakukan penyerangan kepada saudara Ade. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan. Demonstrasi hari ini bukan demonstrasi mahasiswa, ini demonstrasi preman. Itu juga ada lagi Ade Armando. Itu semuanya melakukan dugaan penista agama. Begitu mereka mencap sebagai penista agama, itu seakan-akan itu stempel bagi mereka untuk menghalalkan kekerasan. Kalau perlu pembunuhan, lihat aja itu. Ade Armando udah mati. Koyok sama masa. Turun semua yang di Jakarta. Semua. Kalau kita lihat pengeroyok itu juga teriak halal darahnya kan, kemudian terus meneriakkan la ilaha illallah kan kayak begitu. Kalau kita lihat videonya itu kan mereka meneriakkan la ilaha illallah, mereka meneriakkan seakan-akan ini adalah cara mereka membela Islam. Yang mereka nggak penting tentang apa yang mereka tuntut, tapi mereka memang mau cari kerusuhan. Apa yang saya khawatirkan sejak lama itu kan bisa dilihat dengan jelas pada kasus Bang Ade ya. Ketika ada penyusup yang mengusung radikalisme di dalam itu memang bahaya sekali. Basar, bulan puasa, munafik, pengkhianat, sadar bulan puasa. Cara-cara barbar ini adalah khas kaum radikal, kaum ekstremis yang menggunakan kekerasan, menghalalkan kekerasan untuk tujuan agama. Jadi ini mereka merasa berbuat kebajikan gitu loh. Berak dong, kalau nggak taat kepada agama sekarang, dan kita nggak tahu agamanya apa. Ade Armando itu semuanya melakukan dugaan penista agama. Menuduh Ade Armando sebagai penista agama itu juga sangat aneh dan absurd. Kalau orang kenal dengan Ade Armando, Bang Ade Armando itu orang yang sangat dari dulu sampai sekarang saya menjadi saksinya, sangat rajin melakukan ibadah ritual. Sholat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan, puasa Ramadan tidak pernah bolong, dan beliau itu sangat committed, Islam yang berkomitmen sekali terhadap ajarannya. Tetapi Bang Ade Armando adalah orang yang mencari, tidak puas dengan apa yang keislaman yang dia lihat. Dia selalu mencari, dia selalu mempertanyakan, dan ini adalah bagian dari sikap kritis yang dia coba untuk tegakkan dan perjuangkan di Indonesia. Jadi menurut saya ini bukan semata-mata soal isu mahasiswa, ya, soal aksi mahasiswa. Ini adalah soal pertunjukan atau demonstrasi kekejaman
atas nama agama. Dan ini bahaya sekali kalau dibiarkan. Jadi saya setuju polisi harus bersikap tegas, menindak semua pelakunya, dan memastikan ini tidak terjadi lagi.